or even some months ago, some weeks ago, well, it will never happen. Well, it did happen, and it happened successfully. We heard nobody will come to the games, and we had... Terbukti curang, FIFA jatuhkan hukuman berat ke Arab Saudi. Timnas Indonesia langsung lolos Piala Dunia 2026. Begini faktanya. Terbukti curang, FIFA jatuhkan hukuman berat ke Arab Saudi. Timnas Indonesia langsung lolos Piala Dunia 2026. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. FIFA dikabarkan menjatuhkan hukuman berat kepada Arab Saudi usai terbukti melakukan kecurangan dalam ajang kualifikasi Piala Dunia. Situasi ini membuat peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia semakin terbuka lebar. Arab Saudi diduga terlibat pembatalan laga FIFA Matchday antara timnas Indonesia dan Kuwait. Seperti kita semua ketahui, PSSI sejatinya mengundang Kuwait untuk lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday, mengingat Kuwait memiliki gaya bermain yang sama dengan Irak dan Arab Saudi yang merupakan dua lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut laporan yang beredar, Federasi Sepak Bola Dunia menemukan adanya pelanggaran serius yang melibatkan manipulasi pertandingan serta dugaan pelanggaran regulasi. FIFA langsung mengambil sikap tegas dengan memberikan sanksi berat kepada Arab Saudi dalam ajang internasional tertentu, termasuk kualifikasi Piala Dunia. Hukuman ini tentu menjadi pukulan telak bagi Arab Saudi yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan besar di kawasan Asia. Namun, di sisi lain, kabar ini bisa membawa angin segar bagi timnas Indonesia. Jika benar Arab Saudi didiskualifikasi, maka posisi Indonesia dalam klasemen bisa terdongkrak secara signifikan dan membuka jalan menuju putaran akhir Piala Dunia 2026. PSSI sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait situasi ini. Namun, publik sepak bola tanah air ramai membicarakan peluang besar Garuda untuk mencatatkan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia secara langsung. Kini, seluruh mata tertuju pada keputusan FIFA dan dampaknya terhadap peta persaingan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Satu hal yang pasti, kejutan besar sudah terjadi dan peluang timnas Indonesia kian terbuka. Sementara itu, di sisi lain, kalahkan Taiwan, ranking FIFA timnas Indonesia melesat tajam, salib Libya dan Zimbabwe. Timnas Indonesia berpeluang mencatatkan lompatan besar dalam ranking FIFA jika berhasil mengalahkan Taiwan di laga uji coba. Skuad Garuda akan naik ke posisi 116 dunia, menyalip Libya dan Zimbabwe. Duel panas di Surabaya. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat 5 September 2025 pukul 18.30 WIB. Antusiasme publik jelas tinggi, mengingat laga ini menjadi salah satu rangkaian penting jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Awalnya, Taiwan tidak ada dalam daftar lawan uji coba. PSSI sebenarnya sudah menjalin kesepakatan dengan Kuwait dan Lebanon. Alasannya cukup jelas, dua negara Asia Barat itu dinilai memiliki gaya bermain yang mirip dengan Arab Saudi dan Irak, dua lawan berat yang menanti Indonesia pada Oktober mendatang. Perubahan jadwal masuknya Taiwan. Namun, rencana itu mendadak berubah. Pada 21 Agustus 2025, Kuwait mengirim surat resmi ke PSSI dan menyatakan mundur sebagai lawan. Situasi ini membuat federasi harus bergerak cepat mencari pengganti. Dari sejumlah opsi, Taiwan akhirnya bersedia mengisi slot kosong tersebut. Meski kini menempati ranking 172 dunia, Taiwan tetap dianggap lawan yang bisa memberikan perlawanan. Selain itu, laga ini juga menjadi kesempatan bagi Patrick Kluivert untuk melakukan rotasi dan eksperimen di skuad Garuda.
Indonesia dan Taiwan bukan pertama kali bertemu. Pertemuan terakhir terjadi pada playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Kala itu, Indonesia tampil dominan dan menang dengan agregat 5-1. Hasil itu memberi modal kepercayaan diri meski tentu Taiwan bisa saja tampil berbeda kali ini. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Yang paling ditunggu dari laga ini tentu dampaknya pada peringkat FIFA. Mengutip data dari footballranking.com, kemenangan atas Taiwan akan memberi tambahan 4,1 poin untuk Indonesia. Saat ini, Garuda mengoleksi 1154,55 poin. Jika menang, jumlah itu naik menjadi 1158,65 poin. Tambahan tersebut akan membuat Indonesia melampaui Libya 1155,19 dan Zimbabwe 1157,45 sehingga resmi menempati peringkat 116 dunia. Lonjakan ini menjadi Siapakah Thailand ini? Peringkat FIFA bukan sekedar angka. Posisi yang lebih tinggi sangat berpengaruh saat pembagian pot undian turnamen besar, termasuk kualifikasi Piala Dunia maupun Piala Asia. Dengan peringkat yang lebih baik, peluang Indonesia mendapatkan lawan yang relatif seimbang di fase grup semakin besar. Selain itu, peringkat yang menanjak juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi publik sepak bola tanah air. Hal ini menunjukkan bahwa skuad Garuda semakin diperhitungkan di level internasional. Meski lawan yang dihadapi kali ini berada di bawah Indonesia, para pemain tetap dituntut tampil maksimal. Patrick Kluivert diyakini akan mencoba kombinasi baru, baik di lini serang maupun pertahanan, demi memperkaya variasi strategi jelang laga penting kontra Arab Saudi dan Irak. Kemenangan atas Taiwan bisa menjadi pijakan berharga, bukan hanya untuk memperbaiki peringkat FIFA, tetapi juga untuk menjaga momentum positif skuad Garuda. Dengan dukungan penuh supporter di Surabaya, harapannya Timnas Indonesia mampu menutup laga ini dengan hasil manis sekaligus membawa nama Indonesia semakin harum di kancah sepak bola dunia. Lebih lanjut, situasi ini bisa dibilang cukup menarik sekaligus penuh peluang bagi Timnas Indonesia. Masuknya Taiwan sebagai lawan memang di luar rencana awal, namun justru memberi kesempatan bagi Patrick Kluivert untuk menguji tim dalam atmosfer pertandingan resmi tanpa tekanan yang terlalu besar. Walaupun ranking Taiwan jauh di bawah Indonesia, bukan berarti laga ini bisa dianggap enteng. Justru disinilah pentingnya konsistensi dan mental juara ditunjukkan. Peringkat FIFA yang bisa naik tajam menjadi motivasi tambahan. Lompatan ke posisi 116 dunia bukan hanya kebanggaan, tetapi juga modal penting dalam undian turnamen besar nanti. Setiap poin berarti, karena semakin tinggi posisi Indonesia, semakin kecil peluang Indonesia masuk grup neraka di ajang internasional. Selain itu, publik sepak bola Indonesia tentu menaruh ekspektasi besar. Bermain di kandang sendiri dengan dukungan supporter fanatik, hasil positif hampir menjadi keharusan. Jika Timnas mampu menang meyakinkan, bukan hanya peringkat FIFA yang terdongkrak, tetapi juga kepercayaan diri skuad akan terbang tinggi menghadapi laga berat kontra Arab Saudi dan Irak. Momentum seperti ini jangan sampai terbuang. Menang melawan tim yang secara peringkat lebih rendah bisa menjadi pijakan penting untuk menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh. Intinya, ini bukan sekedar uji coba, melainkan batu loncatan agar Garuda makin siap bersaing di level elit Asia. Erick Thohir sambut Mauro Zylstra resmi jadi WNI, striker yang memang dibutuhkan Timnas. 4 pemain diaspora akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia WNI setelah mengucapkan sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda, Jumat 29 Agustus 2025.
Mereka adalah Mauro Niels Zylstra, 20 tahun, Isabel Koryankov, 23 tahun, Pauline Jeanette van de Pol, 22 tahun, dan Isabel Notet, 22 tahun. Proses naturalisasi ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Presiden RI Prabowo Subianto. PSSI pun menyebut langkah tersebut sebagai bentuk keseriusan negara dalam membangun fondasi sepak bola lewat talenta diaspora yang punya kualitas internasional. Dari keempat nama, Mauro Zylstra jadi sorotan utama. Striker muda yang kini bermain untuk FC Volendam itu awalnya diproyeksikan untuk timnas U23, namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi sinyal kuat bahwa Mauro bisa langsung naik ke level tim senior. Situasi ini tak lepas dari cedera yang dialami striker utama oleh Romeni. Absennya Romeni membuka peluang besar bagi Mauro untuk menjalani trial bersama skuad Garuda. Erick menegaskan posisi Mauro sebagai penyerang sangat dibutuhkan tim. Makanya Mauro diberi kesempatan ikut trial tim senior, apalagi perannya sebagai striker sedang kita perlukan. Jika berjalan mulus, Mauro berpeluang melakoni debutnya saat Indonesia menghadapi Taiwan 5 September dan Lebanon 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sementara itu, 3 pemain diaspora putri, Isabel, Pauline, dan Isabel diproyeksikan untuk memperkuat timnas wanita Indonesia. PSSI menargetkan program jangka panjang yang ambisius, mulai dari masuk 50 besar dunia, 10 besar Asia, rutin tampil di AFC Women's Asian Cup, hingga menembus FIFA Women's World Cup 2035. Proses naturalisasi sendiri masih menyisakan satu nama lagi, yaitu Miliano Jonathans, winger muda FC Utrecht yang saat ini bermain di Eredivisie Belanda. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam memperkuat skuad Garuda, baik di tim putra maupun putri. Kehadiran Mauro Zylstra tentu bisa menjadi angin segar, apalagi posisinya sebagai striker yang saat ini memang sedang dibutuhkan. Peluang debut di FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon adalah momen penting yang bisa jadi awal perjalanan panjang Mauro bersama timnas Indonesia. Di sisi lain, langkah strategis mendatangkan talenta diaspora putri juga patut diapresiasi. Target ambisius untuk membawa timnas wanita Indonesia masuk ke level elit dunia memang bukan hal mudah. Tapi dengan perencanaan matang dan keberanian mengambil langkah besar seperti ini, peluangnya tetap terbuka lebar. Secara keseluruhan, naturalisasi para pemain diaspora ini bisa dilihat sebagai investasi jangka panjang. Indonesia tidak hanya memperkuat tim untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menyiapkan fondasi untuk bersaing lebih serius di kancah internasional. Inilah saatnya kita semua memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia. Kehadiran pemain-pemain baru seperti Mauro Zylstra adalah tanda bahwa sepak bola Indonesia terus bergerak maju dan berusaha bersaing di level lebih tinggi. Setiap talenta yang datang membawa harapan baru, dan harapan itu hanya akan jadi kenyataan bila disertai doa serta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Bagi para pemain, kesempatan membela merah putih bukan sekedar soal pertandingan, melainkan juga tentang kehormatan dan tanggung jawab. Dengan kerja keras, disiplin, dan rasa percaya diri, tidak ada yang mustahil untuk diraih. Indonesia bisa melangkah lebih jauh, bahkan menembus level dunia. Mari terus percaya bahwa perjuangan ini akan berbuah manis. Bersama-sama kita bisa menjadikan sepak bola Indonesia lebih disegani. Garuda tidak hanya sekedar terbang, tetapi akan membuktikan dirinya mampu mengepakkan sayap dengan gagah. Patrick Kluivert dan harapan timnas Indonesia bermain indah ala Manchester City dan Barcelona. Pertanyaan klasik dalam dunia sepak bola sering muncul. Lebih baik menang meski bermain buruk atau kalah dengan permainan indah? Pengamat sepak bola nasional Justinus Laksana atau yang akrab disapa Coach Justin punya pandangan berbeda. Menurutnya, timnas Indonesia seharusnya tidak perlu memilih salah satu. Baginya, permainan indah sekaligus kemenangan bisa dicapai, seperti yang diperlihatkan klub besar Eropa, Manchester City dan Barcelona. Banyak yang bilang pilihannya cuma dua, main bagus tapi kalah atau main jelek tapi menang. Buat saya, kenapa harus memilih? Kenapa tidak bisa main bagus sekaligus menang? Lihat saja City atau Barca, keduanya bisa buktikan kalau permainan cantik bisa sejalan dengan hasil positif. Ungkap Coach Justin dalam podcast Locker Room yang tayang di YouTube OK Zone. Era Patrick Kluivert, jalan baru untuk Garuda.
Sejak Patrick Kluivert resmi menukangi timnas Indonesia pada Januari 2025, harapan besar muncul. Banyak yang percaya latar belakang Kluivert sebagai legenda Belanda, negara dengan filosofi total football, akan membawa perubahan gaya bermain Garuda. Sinyal awal sempat terlihat ketika Indonesia melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski unggul 60% penguasaan bola, hasil akhir justru menyakitkan, kalah 1-5. Lebih buruk lagi saat menghadapi Jepang. Timnas hanya mampu mencatatkan 29% penguasaan bola tanpa satu pun tembakan tepat sasaran, lalu dihajar 0-6. Strike, ujian berikutnya Thailand dan Lebanon. Kesempatan untuk memperbaiki penampilan terbuka di FIFA Matchday September 2025. Indonesia dijadwalkan melawan Taiwan pada 5 September dan Lebanon pada 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Secara kualitas skuad, Indonesia dinilai lebih unggul, apalagi ditambah keuntungan bermain di kandang. Patrick Kluivert diprediksi akan mencoba variasi formasi baru dari 3-4-3 menjadi 4-3-3 demi memperkuat keseimbangan tim. Jika berhasil tampil atraktif sekaligus memenangkan laga, bukan hanya Coach Justin yang puas, tetapi ranking FIFA Indonesia pun berpotensi naik ke posisi 116 dunia. Dengan 2 kemenangan itu, timnas Garuda bisa sekaligus menjaga asa tampil lebih meyakinkan di kancah internasional. Jadi, apakah era Kluivert akan benar-benar menghadirkan gaya permainan indah ala City dan Barcelona? Semua akan terjawab di lapangan. Lebih lanjut, kalau melihat situasi ini, sebenarnya ekspektasi publik terhadap Patrick Kluivert memang sangat tinggi. Sosoknya membawa nama besar dari Belanda yang identik dengan sepak bola menyerang dan indah. Wajar bila banyak yang berharap timnas Indonesia bisa tampil seperti Manchester City atau Barcelona yang bukan hanya menang tapi juga enak ditonton. Namun harus diingat bahwa filosofi permainan indah itu butuh proses panjang. Kualitas pemain, kedalaman skuad, hingga adaptasi dengan strategi baru akan sangat menentukan. Kekalahan telak dari Australia dan Jepang menjadi cermin bahwa Indonesia masih punya pekerjaan rumah besar untuk bisa menyamai level permainan negara-negara top. Meski begitu, momentum uji coba melawan Taiwan dan Lebanon bisa jadi kesempatan bagus untuk memperlihatkan progres. Jika berhasil, hal ini bisa membangkitkan kepercayaan diri pemain sekaligus memuaskan dahaga publik akan permainan yang lebih atraktif. Yang paling penting, jangan sampai terjebak pada pilihan main bagus tapi kalah atau main jelek tapi menang. Keduanya seharusnya bisa berjalan seiring. Bila Kluivert mampu meramu keseimbangan itu, maka timnas Indonesia akan benar-benar naik level. Bukan hanya dari segi hasil, tapi juga kualitas permainan yang membanggakan. Sepak bola Indonesia saat ini sedang berada di fase penting. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih bukan sekedar perubahan di sisi teknis, tetapi juga peluang untuk membangun mentalitas baru. Setiap pertandingan, baik menang maupun kalah, adalah bagian dari proses menuju tim yang lebih matang. Untuk para pemain, ini saatnya membuktikan bahwa kerja keras dan disiplin bisa membawa Indonesia sejajar dengan tim-tim besar Asia. Bermainlah dengan hati, karena ketika kalian mengerahkan yang terbaik, dukungan jutaan supporter akan selalu menyertai. Jangan takut salah, jangan takut gagal, karena dari kegagalan itulah lahir pengalaman yang membuat kalian lebih kuat. Bagi supporter, teruslah dukungan tanpa henti. Kemenangan terasa manis bukan hanya karena hasil di papan skor, tetapi juga perjuangan yang kita saksikan di lapangan. Percayalah, dengan semangat yang sama dan tekad untuk tidak menyerah, timnas Indonesia bisa mencapai prestasi yang selama ini kita impikan bersama. Resmi, Timnas U23 Indonesia tambah amunisi baru untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Timnas U23 Indonesia mendapat suntikan tenaga baru jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Skuad asuhan Gerald Vandenberg kini resmi diperkuat Mauro Nils Zylstra, penyerang muda yang baru saja sah menjadi warga negara Indonesia WNI. Zylstra mengucapkan sumpah setia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda, Jumat 29/2025. Dengan demikian, pemain berusia 20 tahun itu sudah bisa membela Garuda Muda dalam ajang internasional.
Dengan resminya Mauro Zylstra menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia, ia segera bergabung untuk memperkuat Timnas U23. Tulis pernyataan resmi PSSI. Indonesia U23 akan berjuang di grup C bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Semua laga kualifikasi digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo pada 3-9 September 2025. Sebelumnya, Vandenberg telah memanggil 23 pemain. Dengan masuknya Zylstra, skuad kini berjumlah 24 pemain. Penyerang FC Volendam itu diyakini akan menambah tajam lini depan Garuda Muda yang sudah diisi nama-nama berpengalaman seperti Hoki Caraka, Rafael Struijk, dan Jens Raven. Kehadiran Zylstra juga membuat persaingan lini serang semakin ketat. Pemain kelahiran Belanda ini cukup produktif di level junior musim lalu, mencetak 17 gol di kompetisi usia muda. Meski menit bermainnya di kasta kedua Liga Belanda masih terbatas, potensinya dianggap menjanjikan. Dengan kombinasi striker muda yang haus gol, Timnas U23 Indonesia datang ke kualifikasi dengan optimisme tinggi. Vandenberg kini punya banyak opsi untuk meracik strategi terbaik demi melangkah jauh di Piala Asia U23 2026. Daftar pemain Timnas U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kiper M. Ardiansyah, Cahya Supriyadi, Dava Fasya. Bek Kakang Rudianto, Kadek Arel, Muhammad Ferrari, Dion Marks. Sayap Alvarezi Buffon, Mikael Tata, Doni Tripamungkas, Frankie Misa. Gelandang Tony Firmansyah, Zanadin Faris, Robi Darwis, Arkan Fikri, Ananda Raihan, Raihan Hanan. Penyerang Hoki Caraka, Jens Raven, Rafael Struijk, Ricky Pratama, Salim Tuharea, Rahmat Arjuna, Mauro Zylstra. Lebih lanjut, kehadiran Mauro Zylstra di Timnas U23 Indonesia tentu menjadi angin segar, apalagi menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Naturalisasi ini bukan sekedar menambah jumlah pemain, tetapi juga memperkuat daya saing Garuda Muda, khususnya di lini depan. Dengan adanya striker produktif seperti Zylstra yang sudah membuktikan ketajamannya di level usia muda, pelatih Gerald Vandenberg kini memiliki lebih banyak opsi untuk meramu strategi. Selain itu, kedatangan Zylstra juga membawa semangat baru bagi tim. Para pemain lokal bisa belajar dari pengalaman berbeda yang ia bawa dari Belanda. Sementara Zylstra pun akan mendapat kesempatan berkembang dengan atmosfer sepak bola Indonesia yang penuh antusiasme. Tantangan terbesarnya mungkin soal adaptasi, baik dalam permainan maupun kultur tim. Namun, jika proses ini berjalan lancar, Indonesia U23 bisa tampil lebih percaya diri menghadapi lawan-lawan kuat seperti Korea Selatan. Langkah PSSI dalam menambah amunisi ini patut diapresiasi karena memperlihatkan keseriusan untuk menyiapkan skuad yang kompetitif di level Asia. Pada akhirnya, yang lebih penting adalah bagaimana para pemain ini bisa bersatu, bukan hanya mengandalkan nama, tetapi membangun kekompakan agar target lolos Piala Asia bisa tercapai. Timnas U23 Indonesia sedang berada di jalur penting, dan inilah saatnya semua pihak bersatu memberi dukungan. Hadirnya pemain baru seperti Mauro Zylstra bukan hanya soal menambah kekuatan, tetapi juga simbol bahwa perjuangan selalu membuka jalan bagi yang mau berkomitmen. Untuk para pemain, jangan pernah gentar menghadapi lawan besar. Kalian membawa harapan jutaan rakyat Indonesia, dan setiap keringat yang jatuh di lapangan akan menjadi kebanggasan bangsa. Ingat, kerjasama, disiplin, dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk membuat sejarah. Untuk para supporter, teruslah memberi energi positif. Dukungan kalian dari tribun maupun dari rumah adalah bahan bakar yang membuat Garuda Muda berani terbang lebih tinggi. Jangan pernah lelah percaya, karena dengan keyakinan dan doa, mimpi lolos ke Piala Asia U23 bisa menjadi nyata. Garuda Muda, tunjukkan bahwa kalian tidak hanya bermain bola, tapi juga memperjuangkan harga diri bangsa. Saatnya buktikan bahwa Indonesia bisa bersaing, bisa menang, dan bisa membuat dunia menoleh. Terbanglah setinggi mungkin, karena langit bukanlah batas. Eliano Reijinders dikabarkan gabung Persib Bandung dengan status permanen. Kabar menarik datang dari bursa transfer Persib Bandung. Media Belanda, De Stentor, melaporkan bahwa gelandang berdarah Indonesia
Elyano Reijnders semakin dekat untuk bergabung dengan Persib bukan sebagai pemain pinjaman, melainkan lewat kontrak permanen. Pemain yang saat ini membela PEC Zwolle itu memang santer dikaitkan dengan kepindahan ke Indonesia. Spekulasi awal menyebutkan bahwa Reijnders hanya akan datang dengan status pinjaman karena kontraknya bersama PEC Zwolle masih berlaku hingga 2027. Namun, laporan terbaru menegaskan bahwa Persib tengah berusaha mengamankan jasanya secara penuh. Menariknya, Reijnders tidak masuk dalam skuad PEC Zwolle saat timnya bersiap menghadapi FC Utrecht pada Minggu 31 Agustus 2025. The Stentor menyebutkan bahwa absennya sang gelandang berkaitan langsung dengan proses transfer menuju Persib. Elyano Reijnders akan absen saat melawan FC Utrecht. Ia tidak hadir karena tengah merampungkan kepindahannya ke Indonesia, tulis media tersebut. Jika benar bergabung, Reijnders akan mengikuti jejak kompatriotnya Tom Hai yang lebih dulu resmi berseragam Persib Bandung. Kedatangan dua pemain keturunan ini tentu menambah kekuatan Maung Bandung yang saat ini berstatus juara bertahan Liga 1 2 musim beruntun. Dia hampir pasti pindah dan Persib Bandung menjadi kandidat terkuat untuk merekrutnya, tambah laporan tersebut. Dengan kepastian ini, rumor yang beredar di tanah air mengenai status pinjaman pun terbantahkan. Media Belanda itu menegaskan bahwa langkah Reijnders ke Persib merupakan transfer permanen. Lebih lanjut, situasi transfer Elyano Reijnders ke Persib Bandung menunjukkan bahwa klub-klub Liga 1 kini semakin serius dalam membangun skuad dengan kualitas internasional. Jika benar terrealisasi sebagai transfer permanen, ini bukan hanya memperlihatkan daya tarik Persib sebagai klub besar, tetapi juga membuktikan bahwa kompetisi Indonesia sudah mulai dilirik pemain-pemain yang punya karier mapan di Eropa. Di sisi lain, langkah ini tentu menjadi sinyal positif bagi sepak bola nasional. Kehadiran pemain keturunan dengan pengalaman bermain di level tinggi bisa meningkatkan standar permainan, memperkaya strategi tim, sekaligus memacu pemain lokal untuk berkembang. Namun, Persib juga harus mampu mengelola ekspektasi agar kehadiran Reijnders benar-benar memberi dampak nyata di lapangan, bukan sekedar euforia transfer. Setiap langkah besar selalu diawali dengan keberanian untuk mencoba hal baru. Kepindahan Elyano Reijnders ke Persib Bandung bisa menjadi bukti bahwa mimpi dan peluang akan terbuka ketika seseorang berani mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Begitu pula dengan kita, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi jika kita berkomitmen dan bekerja keras. Seperti halnya Persib yang terus berbenah demi menjadi lebih kuat, kita pun bisa belajar bahwa perubahan adalah bagian penting dari perjalanan menuju kesuksesan. Jangan takut menghadapi tantangan, karena justru di sanalah kesempatan tumbuh dan berkembang akan lahir. Terus melangkah, percaya pada proses, dan yakin bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil terbaik. Timnas Indonesia pernah libas Taiwan di era Shin Tae-yong. Kini hanya 5 pemain yang masih bertahan di era Kluivert. Timnas Indonesia akan kembali bersua dengan Taiwan pada laga FIFA Matchday 5 September 2025. Bagi Garuda, lawan yang juga dikenal dengan nama Cina Taipei, ini bukan sosok baru, terutama bagi mereka yang sudah lama menghuni skuad tanpa jalur naturalisasi. 4 tahun silam, tepatnya pada 2021, Indonesia sempat berhadapan dengan Taiwan di babak playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Menariknya, kedua pertandingan kala itu sama-sama dimainkan di Chang Arena, Buriram, Thailand, meski berstatus dua leg. Pertemuan tersebut berlangsung di masa-masa awal Shin Tae-yong membentuk fondasi timnas. Dari total 57 laga yang dijalani pelatih asal Korea Selatan itu bersama Garuda, duel melawan Taiwan menjadi partai keempat dan kelima. Pada leg pertama, 7 Oktober 2021, Indonesia sukses menang tipis 2-1 lewat gol Ramai Rumakiek dan Evan Dimas. 4 hari kemudian, kemenangan lebih meyakinkan tercipta di leg kedua dengan skor 3-0 berkat sumbangan gol Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan Witan Sulaiman. Sejak saat itu, perjalanan timnas mengalami banyak perubahan. Dari tangan Shin Tae-yong kini beralih ke Patrick Kluivert,
wajah skuad Garuda sudah jauh berbeda. Dari skuad lawan Taiwan pada 2021, hanya 5 nama yang kembali masuk daftar pilihan Kluivert tahun ini. Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Dari kelima pemain tersebut, Kambuaya menjadi satu-satunya yang tampil sebagai starter dalam 2 leg kontra Taiwan. Egy sempat turun sejak awal pada leg kedua sekaligus mencetak gol, sementara Ridho, Hernando, dan Nadeo hanya menghuni bangku cadangan tanpa dimainkan. Kini situasi mereka juga bervariasi. Rizky Ridho menjadi salah satu pemain lokal yang konsisten menembus starting 11 meski dominasi pemain naturalisasi semakin terasa. Namun karena pertandingan melawan Taiwan nanti hanya berstatus laga uji coba, peluang rotasi dan pembagian menit bermain lebih terbuka lebar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran Taiwan di laga FIFA Matchday ini. Timnas Indonesia akan bertemu Taiwan pada 5 September 2025. Mereka menghormati undangan PSSI dan bersedia datang. Tentu ini hal positif bagi perkembangan tim, ujar Erick. Lebih lanjut, pertemuan kembali dengan Taiwan menjadi momen menarik bagi Timnas Indonesia. Dari sisi sejarah, Garuda pernah membuktikan dominasinya ketika menang meyakinkan pada 2021 di era Shin Tae-yong. Namun kini kondisinya berbeda. Skuad Indonesia telah banyak berubah, apalagi dengan masuknya deretan pemain naturalisasi yang membuat peta persaingan posisi semakin ketat. Fakta bahwa hanya 5 pemain lama yang bertahan menunjukkan betapa cepat dinamika dalam sepak bola bergerak. Laga uji coba ini sejatinya tidak hanya soal hasil akhir, melainkan kesempatan bagi Patrick Kluivert untuk mencoba kombinasi baru dan memberi menit bermain pada pemain-pemain yang mungkin jarang tampil. Taiwan memang bukan lawan yang terlalu kuat di atas kertas, tapi duel ini penting sebagai ajang pemanasan sekaligus evaluasi. Yang terpenting, timnas bisa tampil solid, menunjukkan perkembangan dan menjaga mental pemenang di setiap pertandingan. Setiap pertandingan, termasuk laga uji coba melawan Taiwan, adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas terbaik. Kemenangan di masa lalu memang jadi kenangan manis, tetapi yang terpenting adalah bagaimana timnas Indonesia terus berkembang dan konsisten menatap masa depan. Bagi para pemain, ini saatnya membuktikan diri, baik yang sudah lama membela Garuda maupun yang baru mendapat kepercayaan. Tidak ada laga yang sia-sia, karena setiap menit di lapangan bisa menjadi pijakan menuju level yang lebih tinggi. Untuk para supporter, dukungan penuh tetap menjadi energi besar bagi timnas. Dengan semangat kebersamaan, kerja keras, dan rasa percaya diri, Garuda bisa terbang lebih tinggi, bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di kancah internasional.